Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di dalam program kita baca kita setiap hari, di mana kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di setiap harinya, saudara, ya kan? Di mana sebelum mengawali hari, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab kita, ya saudara. Kita program ini membaca, mendengar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara berurutan, saudara. Biar kita tetap semangat, kita haus akan firman Tuhan. Sehingga itulah yang menghidupi kita dalam kehidupan kita, saudara. Karena hanya melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya, kita akan dituntun dalam kehidupan ini untuk menuju kepada kesempurnaan, yaitu serupa dengan Yesus, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan hari yang indah ini, di hari Rabu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan atas hidup, kesehatan, kekuatan, penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan hikmat kepada kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu sesuai dengan kebenarannya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami, agar pada pagi hari ini kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudara, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 30. Kejadian tinggal 30, ini terusan kemarin anak-anak Yakub. Kita baca di ayat pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Jadi Rahel mengutuk diri sendiri, saudara, ya kan? Karena ia tidak melahirkan, makanya cemburu. Kakaknya Lea, ya kan, yang kita tahu bahwa Lea dibukakan kandungannya oleh Allah, Rahel ditutup. Nah, makanya Yakub meminta tolong supaya dibuka lagi kandungannya, kan? Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub kepada Rahel dan ia berkata, "Akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung." Wah, Yakub kesal. Yakub kesal, ngomongnya udah aneh-aneh dah. Oke, kalau kita lagi marah, kita lagi kesel, lebih baik kita tenangkan hati kita dulu, supaya kita jangan berkata yang berbuat dosa. Ayat ketiga, kata Rahel, "Ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Nah, lihat saudara, sama seperti Abraham, mirip-mirip, ya kan? Kalau Abraham, istrinya Sarai juga menawarkan budaknya yang bernama Hagar. Jadi ini apa, saudara? Ada semacam kutuk keturunan, kan? Ada semacam dosa keturunan, saudara. Nah, sebenarnya ini harus dibereskan.
dalam kehidupan kita. Jika ada dosa-dosa keturunan, dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya dan turun kepada anaknya, itu harus dibebaskan dulu, saudara, oleh darah Yesus. Ya kan? Karena takutnya akan terus turun sampai 7 turunan, sudah sampai 4 turunan. Dalam firman Tuhan dibilang sampai 4 turunan kan. Jadi hati-hati dengan kutuk dosa keturunan. Ayat 5, Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonan dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Padahal anak itu anak budaknya. Tapi Rahel mengaku-ngaku itu anaknya sendiri. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Pada saat itu untuk menamai anak-anak, saudara, itu melihat dari kondisinya, ya kan. Baru dinamai anak itu. Lihat kondisi saat melahirkan, saat mengandung. Maka jadi namanya sesuai kondisi saat itu. Ayat 9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia minyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Lihat, Yakub tapi lebih parah, saudara. Dia menikahi lagi 2 budak. Lea pun nggak mau kalah, ya kan, dari Rahel, karena dia tidak melahirkan lagi. Akhirnya diambillah Zilpa. Dan memang Yakub lebih parah. Jangan sampai dalam kehidupan kita dosa keturunan itu kepada anak-anak, cucu-cucu lebih parah. Wah, bahaya, saudara kan. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan supaya dosa keturunan, untuk keturunan itu tidak sampai kepada keturunan keempat. Putuskan, saudara, hancurkan oleh darah Yesus. Nah, ayat 12, dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Lihat, ada 2, masing-masing 2 anaknya, lebih parah dari Abraham kan. Kakeknya Yakub kan Abraham. Karena kan Yakub itu adalah bapaknya Ishak bapaknya Abraham, berarti kakeknya Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben anak pertama dari Lea, pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya lah kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, aku belum cukup bagimu mengambil suamiku. Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Memang waktu itu Lea sebagai istri yang pertama Yakub, tapi sebenarnya Yakub mau menikahnya harusnya dengan Rahel kan, itu cerita sebelumnya. Nah, makanya Lea itu menganggap bahwa Rahel itu mengambil suaminya. Nah, kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini sebab engkau
sebab memang engkau telah kusewa dengan bubah dua dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lihat saudara, padahal Yakub itu juga istrinya Lea, tapi dibilang dia telah kusewa. Sewa dibayarnya pakai apa? Buah dudaim doang, saudara, ya kan? Kita lihat zaman-zaman sekarang. Kalau ini laki-laki yang disewa. Tapi zaman sekarang banyak juga laki-laki dan tentunya perempuan, saudara. Lebih banyak perempuan kan? Ada perempuan-perempuan nakal disewa-sewa oleh laki-laki hidung belang. Untuk apa? Memuaskan hasrat seksualnya. Jadi memang zaman itu, zaman pada awal-awal zaman Yakub ini sudah ada yang namanya nyewa-menyewa, saudara, ya kan? Untuk ditiduri, untuk di hubungan-hubungan seks, saudara. Jadi ini memang masih ada sampai sekarang dosa-dosa keturunan iblis itu pakai dosa ini untuk menghancurkan anak Tuhan, saudara. Jadi hati-hati dengan perempuan-perempuan nakal, dengan laki-laki yang hidung belang, ya kan. Jadi kita harus berjuang untuk tidak masuk ke dalam dosa ini, saudara. Karena ini dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu hidup seseorang. Ayat 17, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Lu bayangin, memberikan budak perempuan kepada suamiku, dibilang Allah telah memberi upah. Apakah ini asumsi yang benar ya? Ya kan, jelas-jelas salah dong, saudara. Masa seorang istri memberi budaknya untuk suaminya kan? Mana ada istri-istri seperti itu zaman sekarang, ya kan? Ini benar-benar wow, dosa yang tidak mereka sadari, saudara. Mereka cuma berasumsi bahwa Allah memberi upah katanya. Padahal itu dosa kan? Nah, ayat 19. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam. Begitu banyak Yakub anak-anaknya, saudara. Dari Lea ada 6. Ada dari 2 budak, ada 2, 4, ayo udah 10, ya kan? Kemarin anak dari Lea ada 3. Ada 13 anak dari Yakub. Banyak sekali, saudara, ya kan? Ayat 20, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku sekali ini suamiku dan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonanku serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkata, lah ia Allah telah menghapuskan aibku, maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Bayangin, saudara, Rahel melahirkan lagi seorang laki-laki. Sebelumnya Lea melahirkan seorang anak perempuan, berarti ada berapa? 15 sama Rahel. Terus Rahel bilang lagi, mudah-mudahan Tuhan menambah lagi seorang laki-laki. Wah, banyak sekali anak-anaknya, ya kan? Anak Yakub udah ada 15. Dan
Rahel bilang mau nambah lagi, saudara. Memang saat itu Allah menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya, juga Yakub, bahwa keturunan itu seperti pasir di pantai dan bintang di langit banyaknya, ya kan? Inilah janji Tuhan. Sehingga Yakub bisa memiliki banyak keturunan, Abraham banyak keturunan. Ishak anaknya juga, ya saudara. Nah, jadi kita bisa belajar saat itu, dan kita lihat nama-nama ini akan kita pelajari lebih lanjut, saudara, ya kan? Karena akan muncul nama-nama itu di firman Tuhan selanjutnya, saudara. Dan yang terakhir itu apa namanya? Anak itu apa? Yusuf. Ya kan? Yusuf juga akan kita pelajari nanti kan. Jadi anak-anak Yakub ini akan ada di dalam firman Tuhan selanjutnya. Karena memang dari sinilah keturunan itu berlanjut, saudara. Kita lihat dalam perikop yang kedua, Yakub memperoleh ternak. Ayat 25, setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bahwa bagaimana aku bekerja kepadamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Nah, ya saudara. Jadi ketika ada Yakub, Laban diberkati. Ya kan? Jadi siapa yang kita ikut bergaul, siapa pemimpin kita, itu juga menentukan, saudara, kehidupan kita. Laban ada Yakub ikut Laban, ternyata diberkati, saudara. Pernah nggak ada orang kita lihat bahwa ketika ada orang itu, barang dagangannya laku gitu ya kan, banyak pengunjungnya. Ya kan, kita pernah lihat seperti itu ya. Berarti Tuhan memberkati hidup dia. Dimanapun dia berada, orang sekitarnya dapat berkat juga. Seperti Yakub ini, saudara. Begitu luar biasanya kan. Jadi kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Nah, ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku, aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku, hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam dari domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub,
Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada orang yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Amin. Jadi Yakub juga selalu diberkati Tuhan, saudara. Lewat ternak-ternaknya kambing domba yang kuat-kuat untuk Yakub dan yang lemah untuk Laban. Jadi Yakub diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan caranya, saudaranya kan, supaya dapatkan yang kuat-kuat. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hikmat buat kita. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, hikmat itu akan turun. Sehingga ada ide-ide yang brilian yang kita dapatkan dan kita lakukan. Sehingga dapat menjadi berkat yang lebih dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, ya kan? Jadi kita belajar pada hari ini dari keturunan-keturunan Yakub dan dari Yakub sendiri. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan selalu diberkati Tuhan, saudara. Tapi ingat, ketika kita dekat sama Tuhan, kita diberkati Tuhan, jangan sampai kita lupa, malah kita melakukan dosa terus-menerus. Padahal berkat itu dari Tuhan, padahal semua yang kita punya dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk berbuat dosa, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar dari firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami hanya terus berpegang kepada firman-Mu, pada janji-janji-Mu ya Bapa. Kalau kami baca dan lihat begitu banyak istri Yakub, bahkan anak-anak Yakub juga Kau berkati dengan banyaknya ya Bapa. Tapi kami tidak mau seperti Yakub yang mengambil banyak istri saudara. Ya Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami, Yesus sudah menebus oleh kuasa darah Yesus. Sehingga kami hanya mengikuti kehendak-Mu, mengikuti firman-Mu, mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Maka kami tetap setia, kami tetap menyayangi, mengasihi satu istri kami masing-masing ya Bapak, ya Tuhan. Sehingga tidak ada perselingkuhan, perceraian ya Bapak di dalam rumah tangga kami masing-masing. Karena itu merupakan tipu muslihat iblis.
Biar ada damai sejahtera, biar ada sukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Bapa. Sehingga keluarga-keluarga kami semua dapat melakukan semua kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan dalam keluarga kami ya Bapa. Karena di dalam keluarga yang kuat ada penyertaan-Mu ya Bapa, ada berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami semua ya Tuhan, dalam pekerjaan usaha, kuliah, sekolah, apapun yang kami lakukan dalam pelayanan kami, Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Bapa. Agar semua terjadi sesuai kehendak-Mu dan Kau selalu memberkati kami berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Karena hari ini adalah hari yang penuh berkat, penuh kemenangan, dan penuh dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih saudara yang telah bersama-sama dengan yang kita telah bersama-sama merenungi firman Tuhan. Dan firman ini Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Boleh di-share ya saudara. Boleh di-like dan di-subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.